Seorang laki-laki bernama Hengki, 33 tahun, yang diduga sebagai pelaku pembunuhan Nur Silawati, 28 tahun, sempat mengajak korban berhubungan layaknya suami istri, namun ditolak hingga membuat pelaku kesal. Dikabarkan keduanya merupakan pasangan suami istri dan dari awal pernikahan hubungan mereka tidak harmonis. Untuk mengetahui kejadian selengkapnya, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Lampung, Dominius Desmantri. Rekan Dominius, silakan laporan Anda. Ya baik, rekan Alinda dan juga Tribuners, Polresta Bandar Lampung menggelar press release pengungkapan kasus pembunuhan di Teluk Betung Timur di Mapolres tempat pada Selasa 27 Mei 2025. Kapolres Bandar Lampung Kombes Polisi Alfred Jacob Tilukai yang memimpin langsung press release tersebut. Kapolres Bandar Lampung Kombes Polisi Alfred Jacob Tilukai mengatakan pihaknya menggelar press release ungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Teluk Betung Timur. TKP di Jalan Teluk Semangka, Komplek Pasar Kota Karang, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung pada Minggu 25 Mei 2025 sekitar pukul 3:55 WIB. Pelaku atas nama Hengki, 33 tahun, buruh harian lepas, warga Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Lalu untuk korbannya sendiri bernama Nur Silawati, 28 tahun, warga Jalan Teluk Ratai, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur. Ia pun menceritakan kronologi peristiwa pembunuhan tersebut. Terjadi pada Minggu 25 Mei 2025 pukul 3:55 WIB, petugas piket mendapat laporan tentang penemuan mayat perempuan di Komplek Pasar Kota Karang. Lalu anggota mendatangi TKP dan melakukan olah TKP dan membuat laporan segera. Kemudian dari petunjuk dan keterangan saksi-saksi yang diperoleh, fakta tentang dugaan pembunuhan. Sehingga anggota reskrim yang dipimpin Kapolsek dan Kanit Reskrim melakukan penyelidikan dan berhasil mengangkat pelaku. Pelaku sempat ikut mengantar jenazah korban ke rumah sakit dan menemani visum jenazah korban hingga ikut ke pemakaman. Di hari yang sama, dengan penemuan jenazah korban, pelaku mengikuti serangkaian kegiatan termasuk ikut mengantar jenazah korban ke rumah sakit dan menemani visum hingga ikut memakamkan jenazah, ujar Kapolres. Setelah dilakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan, pihaknya menemukan kejanggalan dan mengerucut kepada pelaku. Pelaku dan korban memiliki hubungan yang tidak harmonis. Pelaku yang merupakan suami korban juga memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan korban. Mereka sudah menikah selama 10 tahun dan memiliki 2 orang anak. Ia mengatakan antara pelaku dan korban sudah pisah rumah selama 3 bulan. Ia mengatakan alasan antara pelaku dan korban pisah rumah karena pelaku suka melakukan kekerasan kepada korban. Alasan keduanya berpisah karena pelaku suka melakukan KDRT kepada korban, ujar Kapolres. Pelaku sempat mengajak korban berhubungan layaknya suami istri. Sehari sebelumnya, korban ditemukan meninggal. Pelaku sempat mengajak korban untuk berhubungan badan, namun korban menolak hingga membuat pelaku kesal, sehingga keesokan harinya pelaku bersama kawannya menunggu korban di pasar tempat korban biasa lewat saat pulang dari mengantar kerja. Lalu terjadi keributan mulut antara korban dengan pelaku. Lalu korban mendorong pelaku, kemudian pelaku membalas mencekik leher korban sehingga pelaku membanting korban ke atas sepeda motor. Selanjutnya pelaku kembali mencekik leher korban. Lalu setelahnya itu melihat korban sudah tidak berdaya, pelaku meminta bantuan kepada temannya tadi untuk mengangkat kaki korban ke atas sepeda motor yang roboh dan kemudian meninggalkannya. Pengungkapan kasus ini berawal dari hasil otopsi jenazah korban yang ditemukan kulit ari di bagian kuku-kuku jenazah korban. Lalu saat dicocokkan ternyata sama dengan kulit tersangka. Lalu di kulit tersangka juga ditemukan tanda bekas cakaran yang diduga milik korban. Lalu polisi diduga sebelum meninggal dunia korban dan perkelahian karena ditemukan kulit ari di tubuh korban, di kuku korban dan bekas cakaran di kulit pelaku. Dia mengatakan kedua pelaku memang masih berstatus suami istri, namun keduanya telah berpisah selama 3 bulan. Lalu pelaku terancam dijerat dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara. Begitu rekan Alinda. Baik, terima kasih rekan Dominius untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami pemirsa, berikut wawancara bersama Kombes Pol Alfred Jacobs Tilukai, Kapolresta Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan dan disesuaikan, dicocokkan dengan alat bukti yang lain yang mendukung. Misalnya CCTV di tempat kejadian, kemudian keterangan dari para saksi, alat bukti yang mendukung yang menjadi petunjuk baik yang ada pada badan
dari korban maupun pada badan dari pelaku, keterangan dari dokter yang melakukan visum, keterangan lisannya, sehingga kemudian penyidik berdasarkan pemeriksaan dan prarekonstruksi yang dilakukan melakukan gelar perkara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.